Rabu 18 Maret 2020. Hari pertama kita akan mencoba belajar melalui rekaman atau taping seperti ini. Oke, teman-teman, secara teknis Bapak akan membahas bab per bab. Yang sedikit berbeda adalah bagian Dewa Il pada saat nanti Bapak minta teman-teman untuk mencari ide cerita dari Dewa atau apa yang diceritakan dari percakapan itu. Nanti Bapak akan kasih aba-aba untuk pause atau memberhentikan sementara videonya. Teman-teman lakukan perintah apa yang Bapak lakukan. Atau di Unsep Il, Yonsep I, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman juga akan Bapak kasih aba-aba untuk silakan kerjakan. Dan teman-teman boleh post dulu videonya, nanti teman-teman lanjut kembali. Oke, baik. Pada saat teman-teman membuka atau memutar video ini, teman-teman juga harus posisikan seperti teman-teman mau belajar. Jadi semua perlengkapannya juga harus ada alat tulis, ada buku buku babnya dan lain sebagainya. Posisikan teman-teman ada seperti di kelas. Bisa dipahami? Oke, silakan persiapkan. Baru kita akan mulai. 오케이, 29 제목은 주말에는 일찍 나와야 돼요. Pada akhir pekan itu kita harus keluar lebih awal. Ini nampaknya teman-teman tahu bahwa akan ngomongin soal janjian dan kondisi transportasi di Korea, bagaimana menyikapinya dan lain sebagainya. Oke, 제일 먼저 오히 및 표현 1. 길이 막히다 아니면은 도로가 복잡하다. Itu artinya 길이 막다, jalanannya macet. Kemudian 차가 많다, banyak mobil. 차가 적다, mobilnya sedikit atau jarang. 천천히 오다, 천천히 가다, pergi atau datang dengan pelan-pelan. 사람이 많다, banyak orang. 약속 장소, tempat janjian. 약속 시간 adalah waktu janjian. 약속 시간을 바꾸다, merubah waktu janjian. 약속을 어기다, mengingkari janji atau tidak menepati janji. 약속을 지키다, kebalikannya yaitu menepati janji. 약속을 미루다 atau 연기하다 adalah menunda janjian. Jikakhada adalah terlambat. Berikutnya, waganada, marah. Waganada, marah ini teman-teman bisa juga bilangnya waganada atau warelneda. Jadi ada dua ya, jadi dua-duanya sama-sama artinya marah. Jadi satu waganada seperti yang tertulis di sini, ada juga warelneda, dan itu di beberapa kasus banyak, dua-duanya banyak digunakan sesuai dengan sangwangnya masing-masing. Sauda, marah, sementara 변명하다 adalah berkilah atau cari alasan. 사과하다, meminta maaf. Oke, itu adalah daftar kosakata dan 표현 yang di yang pertama. 그 다음에는 대화 시작하기 전에 여러분이 제일 먼저 선생님이 시간 드릴게요. Bapak akan kasih waktu teman-teman untuk baca 30 detik saja. Teman-teman baca dengan cepat, lalu camkan dalam pikiran bahwa ini ngomongin apa, mencoba sebelum nanti videonya ini Bapak lanjutkan. Silakan di pause, nanti videonya akan lanjutkan setelah ini. Oke, baik. Tuan Si, 지금 어디예요? Saudara Tuan, sekarang di mana? Si Pak Jihun menanyakan kepada saudara Tuan. 약속 시간이 20분 지났어요. Waktu janjiannya telah lewat 20 menit. Tuannya menjawab, 미안해요, maaf, 지금 버스 안에요. Sekarang masih ada di dalam bus. 길이 너무 막혀요. Jalanannya terlalu macet. 토요일하고 일요일은 untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu 도로가 항상 복잡해요. jalanannya selalu macet. 그래서 주말에는 sehingga pada akhir pekan itu 일찍 나와야 돼요. harus keluar lebih awal. 몰랐어요.
saya tidak tahu. 빨리 갈게요. saya akan pergi dengan cepat ya. 조금만 기다려주세요. tolong tunggu sebentar saja. Pak Jiwonnya kembali menjawab, 그리고 kemudian 왜 전화를 안 했어요? kemudian kenapa tidak menelpon? 정말 미안해요. 다음에는 늦지 않을게요. berikutnya nanti saya tidak akan terlambat. 다음부터 늦으면 berikutnya kalau terlambat 미리 연락해 주세요. tolong hubungi. 네, 그럴게요. Ya, baiklah. Tadi setelah teman-teman baca dengan cepat sudah menangkap apa maksudnya, bukan ya? Sesuai dengan apa yang tadi setelah Bapak terjemahkan, apakah itu yang teman-teman tangkap pada saat baca? Kalau iya, bagus. 너무 잘했어요. Kalau masih belum atau nangkepnya masih belum penuh atau belum banyak, cuma sepotong-sepotong, dashi 도전 하세요. Kembali mencoba lebih keras ya. Tentu iya, ini adalah ngomongin soal ada cerita dua orang, Bak Ji-hun dan Tuan. Bak Ji-hun dan Tuan ini sedang janjian ya. Dan si tuannya ini nampaknya terlambat janjian. Dia sudah 20 menit ya. Dan ada kenyataan bahwa di Sabtu Minggu dianya tidak tahu bahwa jalannya sangat macet, makanya dia masih ada di dalam bus. Makanya si Bak Ji-hunnya menyarankan bahwa harus untuk akhir pekan itu harus keluar lebih awal ya, karena tadi jalanannya lebih macet ya. Berikutnya nanti dia tidak akan terlambat lagi katanya ya kan. Dan satu hal lagi, kalau terlambat atau nampaknya akan terlambat, ini kebiasaan orang Korea ya. Nampaknya kalau akan terlambat, kan kita bisa memperkirakan tuh. Nah, biasanya orang Korea itu biasanya mengabari ya, 죄송해요, 제가 늦을게요 gitu. 아니면 늦을 것 같아요. Nampaknya saya akan terlambat gitu, biasa seperti itu. Dari 대화일 ya, 대화일에서는 뭐 하나 문법이 나와요. 저기는 아오해야 되다. 여러분들이 뭐 이거 잘 아는 문법 맞죠? 아오해야 되다. 아오해야 되다는 아오해야 하다와 똑같아요. Persis sama persis, bahwa ini adalah artinya adalah harus. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa aoheya dweda ini kata kerjanya, semoga kelihatan ya, kelihatan nggak ya? Kata kerja yang di depan sebelum ditempelkan nama munbob ini harus berubah dulu ke dalam bentuk aohe. Jadi kalau sebagai contoh di sini, 약속 시간을 지켜야 돼요. harus menaati atau menepati jam janjian. Jikinya itu harus berubah dalam bentuk jikyo. Contoh yang gampang misalnya teman-teman, harus makan cireng misalnya, kembali ke cireng ya. cireng을 먹어야 돼요. 먹다nya harus berubah jadi mogo ya, mogo. Kenapa? Karena tadi memang munbob ini mensyaratkan bahwa kata kerjanya itu harus berubah dulu ke dalam bentuk aohe. Kayak teman-teman sekarang, kita harus belajar bahasa Korea walaupun di rumah gitu. 아무리 집에서도만 아무리 이렇게 해도, walaupun dengan cara seperti ini, 한국어를 열심히 공부해야 돼요. 공부해야 돼요 ya. 공부하다nya jadi 공부해 ya. Ya, itu berupa bahwa pikir ini adalah teman-teman sudah terbiasa. 익숙해졌죠. Ya, teman-teman, karena ini udah banyak keluar di ya mana-mana ya kan. Contoh berikutnya adalah 주말에 청소를 해야 돼요. Pada akhir pekan harus bersih-bersih. 청소하다nya jadi 청소해 ya. 청소해. Ini teman-teman, Bapak nggak tahu kalau misalnya nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan lebih persiapkan lebih matang lagi. Ini supaya nanti teman-teman bisa melihat contoh-contohnya. Bapak tuliskan di sini nanti. Misalnya tadi 공부 kelihatan nggak? Oke. Dikit kelihatan lumayan ya kan. 공부하다
공부하다 hanya 공부하다 hanya harus berubah, tidak boleh 공부하다. Kalau mau ketempelan dengan aohe itu jadinya 공부해, berubahnya jadi 공부해야. 공부해야 돼요. 그렇게 공부해야 돼요. 공부해야 돼요. Pada bagian ini, ini tulisannya jadi kebalik ya teman-teman. Maaf tapi ya lumayan. Nanti Bapak cari cara gimana supaya akan lebih membantu ya. Nampaknya ini tulisannya jadi kebalik ya. 공부해야. Oke. Ya. Oke, di bawahnya teman-teman, selain yang tadi Bapak kasih contoh, juga ada 연습일. 여러분들이 직접 하세요. 연습일은 제일 먼저 시작하기 전에 sebelum dimulai, Bapak di sini juga ada boginya ya. 천천히 bus tago 가면 안 돼요? Apakah tidak bolehkah kalau hanya pergi naik bus pelan-pelan saja? Krom 늦어요. Kalau dengan begitu nanti terlambat, maka 지하철을 타야 돼요. 지하철을 타야 돼요. Harus naik kereta bawah tanah. Oke, di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4는 연습이 있어요. Teman-teman boleh lakukan. Bapak akan silakan di pause dulu videonya, nanti baru kita akan mencocokkan bersama. Silakan di pause. Baik, terima kasih. Setelah teman-teman lakukan, oke, kita sama-sama untuk nomor 1, 연습일. 일요일에 공장에 가요? Apakah pergi ke pabrik pada hari 일요일, pada hari Minggu? 네, 공장에 일이 많아서, karena di pabrik pekerjaannya banyak, maka 출근해야 돼요. 출근해야 돼요. Ya, 출근하다 hanya seperti yang tadi dibilang bahwa hanya harus berubah jadi he. Jadi 출근해야 돼요. 예. 그다음에는 시청에 가려면, kalau hendak pergi ke 시청, ke balai kota, 3호선을 타면 되죠. bisa naik jalur 3 saja kan? 아니요, tidak. 시청에 가려면, kalau hendak pergi ke balai kota, maka 2호선을 타야 돼요. Harus naik jalur 2. taknya yang kebetulan karena berakhiran dengan a, maka 타야 돼요. 타야 돼요. berikutnya adalah 오늘 저녁에 시간 있으면, hari ini sore hari, kalau ada waktu, 시간 있으면, kalau ada waktu, 같이 저녁 먹을까요? Bagaimana kalau kita sama-sama makan malam bersama? 미안해요. 야근이 있어서, karena ada jam kerja malam, maka 일해야 돼요. Harus bekerja. 일하다nya jadi 일해. Ya ditambahkan dengan ya 되다 terakhirnya. Jadi 일해야 돼요. Sekali lagi, 일해야 돼요, teman-teman. 마지막으로는 yang terakhir, 내일 청소하면 안 돼요? kalau bersih-bersihnya besok, apakah itu tidak boleh? 안 돼요, tidak boleh. 먼지가 많아 지금, karena 먼지, debunya banyak, maka 지금 청소해야 돼요. sekarang harus bersih-bersih. 예, 괜찮죠? 여러분 이 문법은 되게 간단하고 여러분이 잘 익숙해져서 아마 괜찮을 것 같아요. Yang teman-teman perlu perhatikan hanya bahwa sebelum ditempelin dengan munbab ini, ingat bahwa kata kerjanya itu harus berubah dulu dalam bentuk AOH. Ya, ingat-ingat dengan baik ya. Dan imbuhan dweo bagian terakhir itu juga sama persis kalau itu diganti dengan hada. Ya, jadi AOH ya hada.
Makanya jadi aohea heo. Kalau yang tadi contoh misalnya 출근해야 돼요, boleh juga 출근해야 heo. Jadi boleh dua-duanya itu sama persis. Mana suka teman-teman? Tidak ada yang membedakan ya. 출근해야 돼요 atau 출근해야 heo. Oke, ohimityoyon yang kedua, teman-teman kita masuk ke kosakata yang kedua. Di situ ada chona, bell sorry, ada bell, ada suara dering telepon, ada cintong atau menu mode. Cintong atau menu mode ini adalah mode getar ya. Kedamanan muum, muum ini apa namanya silence ya, mode tak bersuara. Chonaral 잘못 골다, salah telepon atau salah sambung. 통화하다 sedang telepon. 메모를 남기다 meninggalkan pesan. 친절하다 baik ramah. 불친절하다 kebalikannya tidak baik atau tidak ramah. 눈살을 찌푸리다 memicingkan mata atau mengeruk tandai seperti itu. Ya, 눈살이 찌푸리다. 그리고 어른 앞에서 di depan orang tua tarir koko antah duduk dengan menyilangkan kaki ya. Ini berkenaan dengan ini ya, tata krama ya. 그거는 뭐 한국 사람 앞에서는 뭐 어른 한국 사람 앞에서는 그거는 뭐 예의가 아니에요. jadi itu bukan sopan santun ya. Berikutnya 어른 앞에서 di depan orang tua juga atau orang yang lebih tua, 담배를 피우다 merokok itu juga bagi orang Korea itu tidak sopan ya. Kadang-kadang memang ini soal budaya ya. Jadi bagi kita sebagai orang Indonesia itu dianggap biasa dan tidak masalah, tetapi bagi orang dari negara lain itu adalah bisa jadi itu adalah hal yang sangat tidak sopan. Seperti halnya ini kan, kalau kita merokok di depan orang tua pun nggak masalah. Kadang-kadang ada orang yang merokok begitu saja gitu. Tapi kalau di Korea 절대로 안 돼요 여러분 ya. Jadi merokok di depan orang tua atau orang yang lebih tua itu tidak sopan. Kadang-kadang kalau orang Korea di sana misalnya ada orang yang lewat itu diumpetin rokoknya, misalnya merokok itu diumpetin. Atau misalnya orang itu berhenti gitu di kita atau ngajak ngobrol gitu, orang yang kita kenal gitu anan saram, maka rokoknya segera dimatikan karena memang seperti itu. Jadi tata keramanya, jadi tidak boleh merokok di depan orang tua. 그리고 소리를 내서 콤을 씹다, mengunyah permen karet dengan membunyi ada suaranya. Nah, itu juga memang tidak sopan. 말 싸움을 하다 bertengkar atau 시비가 붙다. cekcok ya, bertengkar atau cekcok. 손가락질을 하다 menunjuk orang ya, 손가락질을. Kemudian terimal hada bersendawa. Ini juga nih mungkin bagi orang Indonesia mungkin 저는 꽃 같은데 한국 사람은 그거는 예의가 아니에요. Itu bukan sopan santun teman-teman. Koral pulda apa namanya, buang ingus ya kan, koral pulda. Dan bangkiral kita ini juga sama dengan orang Indonesia, bahwa bangkiral kita는 kentut ya, itu juga tidak sopan. 오케이, 자, 그 다음은 우리 아까처럼 우리도 대화이 뭐 잠깐 여러분이 뭐 읽고 뭐 생각하고 이것이 무엇에 대한 거 생각하세요. teman-teman baca kemudian pikirkan ini ngomongin apa, bacanya secepat mungkin dan apa namanya, sedetail mungkin, tapi juga waktunya harus cepat. Bapak kasih waktu 30 detik, teman-teman boleh pause video ini, silakan. Baik, terima kasih. Teman-teman sudah dapat apa yang ada di pikiran tentang apa dialog ini. Kita akan terjemahkan dialognya. Ada Monica sama Tuan ya dialognya. Kita akan lihat. Monikanya bilang bahwa 퇴근 시간이라 ya. 지하철에 사람 dari mana요? Karena jam pulang kerja, maka 지하철에 di subway itu saram dari mananya? Banyak orang ya kan. Nah, ini sebentar Bapak stop di sigan ira. Nah, ini
ira ini dari iraso teman-teman. Ini sama seperti au heso karena maka, tetapi ini nempelnya sama kata benda. Nah, kata benda ini bukan ao heso tapi pakainya raso iraso. Raso untuk yang berakhiran kata benda yang berakhiran vokal, sementara iraso untuk kata benda yang berakhiran dengan konsonan. Misalnya di sini twegen sigan jam pulang kerja, twegen sigan berakhiran dengan konsonan, maka twegen sigan ira. Nah, ini kadang-kadang memang dipotong, so-nya tidak diikutkan. Jadi twegen sigan ira sebenarnya adalah dari twegen sigan ira. So, 지하철에 사람들이 만나요. Ya. Oke, kita lanjut. 약속 시간에 도착하려면 kalau kita ingin tiba di pada jam atau tepat pada jam janjian, maka 빨리 타야 해요. Nah, ini yang tadi kita belajar juga ya. 타야 해요 yang di sini. Kita yang belajar adalah 타야 돼요, tapi ini keluarnya 타야 해요. Wah, ini langsung keluar di sini. 빨리 타야 해요 harus cepat naik ya. 그냥 새치기 할까요? Bagaimana kalau kita menyerobot antrian saja atau memotong antrian saja. Monikanya bilang, 고도편 벽 보세요. Coba lihatlah tembok yang ada di seberang. 두 줄서기 새치기 하면 안 돼요. Ya, ada tulisan 두 줄서기 ya, berdiri di dalam dunya dua, julnya garis. Maksudnya adalah dalam dua antrian ya, dua garis. 새치기 하면 안 돼요. Tidak boleh memotong antrian. Ya. Monika 씨가 그렇게 말하니까, karena saudara Monika ngomong seperti itu, maka 장비해요. Saya jadi malu. 괜찮아요. Tidak apa-apa. 대신 sebagai gantinya 약속해요. Kamu harus berjanji. 다음부터 berikutnya 자리에 잘 지키기, menepati tata krama, kemudian juga 새치기 하지 않기. Ya, dan tidak memotong antrian ya. 알겠어요. baiklah. 약속 꼭 지킬게요. Saya akan pastikan untuk menepati janji saya. Tadi apa yang teman-teman baca dan tangkap dalam pikiran, apakah seperti itu? Jadi ada dua orang, bahwa satu orangnya mencoba untuk memotong antrian ya, dan diingatkan oleh saudara Monika ya. Jadi tidak boleh memotong antrian, berdiri dalam dua baris, ya kan? Dia merasa malu, maka berikutnya dia berjanji untuk selalu menaati tata krama tempat umum dan 새치기 하지 않기, tidak menyerobot antrian. 대화에서 나온 문법은 동사 기 그리고 동사 지않기 ya. Contohnya adalah 약속 지키기, 기숙사 규칙 지키기. Jadi ini ada imbuhan gini teman-teman ya. Dan kalau misalnya ada bentuk negasinya, jadi ada yang ditambahin langsung kata kerja, di sini langsung ditambahin gi, ada juga langsung kata kerja 지않기 untuk negasinya ya. Lalu apa gi ini? Gi ini sebenarnya adalah imbuhan yang merubah dari kata kerja itu posisinya menjadi kata benda teman-teman ya kan. Jadi semua kata kerja itu bisa dijadiin kata benda kalau ketempelan sama gi tadi. Karena kenapa harus dirubah dalam kata benda? Karena memang ada kebutuhan. Kalau dalam kalimat kan untuk posisi subjek sama objek itu biasa kata benda tuh. Nah, kalau subjek atau objeknya adalah kata kerja, maka dia harus dirubah dulu dalam bentuk kata benda. Salah satu caranya adalah pakainya seperti ini. Walaupun ini adalah bukan satu-satunya cara, ada juga nanti yang cara yang lainnya. Contoh, 약속 지키기, ya kan, menepati janji. Sebenarnya kalau mau dipaksakan penerjemahannya ini menjadi 약속 지키기, ini adalah penepatan janji. Jadi karena ini jikinya itu bukan kata kerja lagi, tapi menjadi kata benda. Jadinya seperti itu. Atau 기숙사 규칙 지키기, ya penepatan aturan 기숙사 asrama ya kan. Tapi kadang-kadang untuk membantu, maksudnya menerjemahkannya nggak mesti harus seperti itu kalau memang karena memang kalau dirasa terlalu ribet ya nggak apa-apa juga bilang 기숙사
Gyucik jikiki adalah menepati atau menaati aturan asrama gitu ya. Seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu bahwa jikiki di sini sudah bukan kata kerja lagi, tapi itu adalah kata benda. 다음 다음에는 담배 피우지 않기. Nah, ini bentuknya negasinya. Jadi sama yang tadi gi dinegasikan juga bisa jadi 담배 피우지 않기. Ini artinya adalah tidak merokok, ketidakmerokokan gitu kan seperti. Jadi tidak merokok tapi posisinya kata benda. Berikutnya adalah 휴대폰 사용하지 않기, yaitu ketidak menggunaan 휴대폰 handphone atau tidak menggunakan handphone. Semoga karena harus menjelaskannya seperti apa namanya dalam bahasa Indonesia ini juga nggak selalu diterjemahkan ke dalam bentuk seperti itu teman-teman ya kan. Jadi makanya agak terlalu dramatis terdengarnya, kayak misalnya tadi tambe piuji anggi, ketidakmerokokan ya kan agak janggal juga ya kan, dalam bahasa terlalu dramatis saja, bukan janggal tapi terlalu dramatis. Makanya untuk membantu teman-teman menerjemahkan dan menangkap makna dengan cepat ya nggak apa-apa, dambe piuji anggi diartikan tidak merokok gitu, seperti itu. 그 다음에는 연습 2. 여러분도 다시 연습은 해보세요. 선생님이 시간 드릴게요. 뭐 연습하기 전에 보기도 있어요, 여러분. Ada contohnya. Pertama adalah misalnya 세치기 하지 않아요. Ini dirubah dalam bentuk giangkinya, gi atau jiangkinya adalah 세치기 하지 않기. Ya kan? Berikutnya teman-teman boleh kerjakan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 여러분이 뭐 지금부터 시작하세요. 선생님이 시간 드릴게요. Baik teman-teman, sudah dikerjakan ya. Kita akan lihat bahwa apakah teman-teman mengerjakannya dengan benar atau enggak. Sebenarnya ini praktis cara mengerjakannya gampang, karena gi sama jiangki ini kata kerjanya tidak mengalami perubahan, jadi masih utuh kata kerja dasar teman-teman ya. Jadi contohnya tadi yaksok jikida ya, yaksok jikigi langsung aja ya. Oke, baik. Kita nomor 1. 지하철 안에서 di dalam subway 담배를 피우지 않아요. Nah, ini bentuknya negasi, piuji anta. Berarti 지하철 안에서 담배를 피우지 않기. 피우지 않기. 예, 지하철 안에서 담배를 피우지 않기. 예, 잘했어요. 예. Berikutnya nomor 2 adalah 기숙사에 늦게 돌아오지 않아요. Ini akan berubah jadi 기숙사에 늦게 들어오지 않기. Ya. 지 않아요nya jadi 지 않기. 잘했어요, 여러분. Teman-teman juga melakukannya seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang tidak sama, boleh nanti disamakan ya. Nomor 3. 극장에서 휴대폰으로 통화하지 않아요. 극장에서 휴대폰으로 통화하지 않기. Ya, 통화하지 않기. Tidak tidak menelpon dengan menggunakan handphone di 극장, di bioskop. Yeah. 공장에서 술을 마시지 않아요. jadinya 공장에서 술 마시지 않기. 술 마시지 않기. Tidak minum sul atau miras di 공장, di pabrik. Yeah. Teman-teman melakukan seperti itu. Kalau masih belum melakukan seperti itu, boleh disamakan tadi. Jadi Bapak recap. Nomor 1 yang tadinya piuji anayo jadinya piuji angki. Nomor 2 yang dora oji anayo jadinya dera oji anayo jadinya dera oji angki. Nomor 3 yang tadinya tongwa haji anayo jadinya tongwa haji angki. 그 다음에는 마시지 않아요 jadinya yang 술 마시지 않아요 jadinya 술 마시지 않기. boleh disamakan.
Dan berkenaan dengan tata krama ini, ternyata ini nih yang paling relevan juga sama kita, dan kita juga layaknya meniru juga. Kita ini dengan Munhwa, kebudayaan Koreanya berkenaan dengan netiquette. Ya, netiquette ini apa? Kita akan baca bersama-sama. Teman-teman, netiquette asimnika, apakah tahu apa itu netiquette ya? Netiquette Iran, netiquette itu ya, itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya netiquette, yaitu network plus etiquette 합성어로 가상공단에서 지켜야 할 에티켓을 말합니다. adalah istilah etiket yang jikyoya, yang harus ditaati atau harus ditepati dalam gasan gonggan, yaitu dalam dunia digital, dunia maya ya. Dunia maya merupakan gabungan dari kata network dan etiket, makanya netiquette ya. 일면 dengan kata lain 정보 통신 예절이라고 합니다. Disebut sebagai 예절, ya kan, sopan santun untuk komunikasi, 정보 통신. Ya, dengan kata lain bahwa ini adalah apa namanya, sopan santun berkomunikasi melalui tadi dalam dunia maya tadi. Oh, ini sangat relevan dengan apa yang terjadi saat-saat ini ya kan, karena memang sekarang adalah musimnya atau zamannya internet ya kan. Ternyata memang diatur, kita harus menaati ada yang namanya netiquette atau network etiquette ini, bahwa tujuannya apa? Sopan santun ya tentu untuk menghindari perselisihan dengan siapapun itu di dalam dunia maya, ya kan? Netiquette 잘 지키지 않으면, karena kalau netiquette ini tidak ditepati dengan baik, maka 다른 사람에게 불쾌감을 줄 수 있습니다. Bisa memberikan ketidaknyamanan, ya kan? 불쾌감, ketidaknyamanan bagi darin saram, orang lain ya. Benar seperti itu kan, kalau kita misalnya ada yang posting terus kita tidak mengindahkan etiket ini, kita main misalnya postingan itu kita komen dengan bahasa yang kurang sopan atau misalnya menyinggung dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada netiquette. Karena kita tidak tahu netiquette-nya, maka orang lain akan merasa tidak nyaman. Bahkan sekarang teman-teman harus hati-hati bahwa itu udah diatur dalam undang-undang UU ITE ya kan. Undang-undang itu bisa ada pencemaran nama baik, ada body shaming dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada itu sebenarnya untuk mengatur itu. Ada juga berkenaan dengan hak cipta ya, maka di dalamnya termasuk apa namanya diatur. Di bawahnya berikutnya jikyo ya hal net